kandang yang bagus untuk ayam layer yaitu tipe kandang terbuka dengan monitor di bagian atas pada atap kandang. Model kandang terbuka menggunakan sistem manual dengan disusun kandang baterai. Setiap kotak kandang baterai diisi 2 ekor ayam petelur. Bentuk atap dengan tipe monitor ini baik untuk pertukaran udara, sehingga pembuangan gas beracun seperti H2S, NH3, dan CO2 bisa lebih maksimal dengan menggunakan seng kualitas baik dengan penyangga atap menggunakan besi untuk penggunaan jangka panjang. Bahan atap menggunakan bahan yang ringan, tahan terhadap kondisi panas dan curah hujan yang hebat, tidak menyerap air, dan tidak bocor. Kemiringan atap yang pas adalah antara 30-40 derajat, agar air bisa cepat turun dan tidak menggenang di atap untuk menghindari air masuk ke dalam kandang. Untuk jarak antar kandang minimal satu lebar kandang yaitu 8 meter yang diukur dari bagian terluar kandang. Jika kurang akan menyebabkan tumpukan feses ayam di bawah kandang baterai. Kondisi ini menyebabkan udara di dalam kandang banyak mengandung CO2 dan gas amoniak dapat mengganggu kenyamanan ayam petelur. Konstruksi kandang yang luas dan rendah dengan tingkat populasi ayam yang tinggi juga dapat menyebabkan kandang pengap. Untuk arah kandang diarahkan membujur ke arah timur. Hal ini dilakukan agar kandang mendapatkan sinar matahari yang cukup, tetapi tidak langsung mengenai ayam. Kandang yang mengarah ke arah bujur utara ke selatan akan mengakibatkan cahaya matahari terlalu banyak masuk ke dalam kandang. Jika matahari yang masuk ke dalam kandang terlalu banyak, suhu kandang menjadi tinggi serta menyebabkan kepadatan semu atau kondisi di mana ayam mengumpul di salah satu sisi kandang yang tidak terkena sinar matahari langsung. Secara umum, peralatan kandang terdiri dari tempat pakan, tempat minum, pemanas, lampu untuk pencahayaan, sprayer untuk pembersihan, peralatan disinfeksi, keranjang ayam, timbangan, egg tray, dan alat suntik. Tempat pakan terbuat dari talang paralon yang memanjang mengikuti panjang kandang yang letaknya berada di depan kandang baterai. Tempat minum menggunakan nipel agar air minum tidak tercampur dengan sisa makanan. Peralatan lainnya seperti pemanas wajib disediakan sebagai penghangat anak ayam di masa brooding. Beragam bahan bakar yang digunakan diantaranya gas, kayu bakar, batu bara, dan minyak tanah. Pemanas berbahan kayu bakar dan batu bara secara ekonomi memang tergolong murah, namun memiliki kelemahan yaitu sulit diatur suhunya serta menghasilkan asap yang dikhawatirkan mengganggu kesehatan ayam. Sedangkan pemanas berbahan bakar gas secara ekonomi memang lebih mahal harganya, namun mudah dioperasikan, aman, dan tahan lama atau awet. Panas yang dihasilkan pun stabil, terfokus, tidak menimbulkan polusi suara maupun udara, serta suhunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih efisiennya, jenis ini memiliki regulator yang memungkinkan energi panas diatur serta kondisi dan kebutuhan ayam. Selain pemanas, peralatan yang juga penting disediakan ialah timbangan. Penimbangan berat badan dapat dilakukan secara rutin tiap minggu. Dan saat panen, penimbangan rutin tiap minggu dinamakan pula kontrol berat badan. Sebaiknya digunakan timbangan yang memiliki sensitivitas lebih tinggi agar berat badan ayam per individu dapat lebih teliti diamati. Ada 2 tipe model timbangan. Yang pertama itu ada timbangan gantung, yang kedua itu ada timbangan duduk. Model timbangan gantung ini paling sering digunakan untuk menimbang ayam karena memiliki kelebihan antara lain lebih praktis, ringan, dan mudah dibawa. Lebih praktis karena bisa digunakan untuk menimbang berat badan ayam langsung maupun menggunakan keranjang. Saat menimbang, kaki ayam harus diikat terlebih dahulu untuk memudahkan pergantungan ayam. Timbangan duduk. Untuk timbangan duduk ini cocok untuk mengurangi kematian dan meminimalisir resiko afkir saat penimbangan akibat patah sayap atau kaki. Metodenya ialah timbang keranjang dahulu untuk menentukan berat keranjang, baru kemudian keranjang diisi dengan ayam. Peralatan berikutnya yaitu keranjang ayam yang dibutuhkan saat pengangkutan ayam ketika panen dan pemindahan ayam ke kandang. Untuk check-in, saat panen keranjang ayam diisi 15 ekor ayam atau tergantung besar ayam dan kapasitas keranjang ayam. Tujuannya untuk menghindari kematian akibat ayam berdesakan dalam keranjang. Persiapan sebelum check-in yang pertama itu ada biosecurity. Tahap persiapan kandang yang optimal seperti pengangkatan kotoran ayam, penyikatan hingga ke sela-sela kandang, perbaikan kerusakan kandang, dan disinfeksi kandang.
disinfeksi tempat minum dan tempat pakan DOC sebelum digunakan kembali. Untuk masa istirahat kandang yang cukup sebelum check-in minimal 14 hari setelah disinfeksi. Pemilihan, persiapan dan perlengkapan kandang, yaitu pemilihan bahan liter. Bisa menggunakan sekam padi, jerami, serutan kayu halus atau kertas. Penyediaan tempat pakan, tempat minum DOC, dan indukan pemanas. Sekam padi bahan yang umum dipakai sebagai liter dan ditabur di lantai dengan ketebalan 8-12 cm. Sebelum masuk kandang, sekam padi perlu dikeringkan dan difumigasi atau disemprot dengan disinfektan agar mematikan kuman penyakit yang mungkin ada. Lalu menyalakan alat pemanas. Alat pemanas dinyalakan 1 hari sebelum DOC tiba dengan tujuan agar suhu di lingkungan sudah hangat dan merata. Lalu setelah itu menyiapkan tempat minum. Tempat minum itu diisi air gula merah atau aren dengan takaran 50-60 gram gula aren per liter air untuk 6-8 jam pertama dengan tujuan agar DOC memperoleh energi baru setelah kehilangan energi dalam transportasi dari penetasan menuju farm atau peternakan. Pada fase starter, ukuran pakan akan lebih besar dibandingkan pada fase sebelumnya. Menurut Hubbard, dalam panduan manajemen guideline pada tahun 2018, menyatakan bahwa pakan fase starter memiliki particle size sebesar 5% untuk yang ukurannya itu 0,5 mm dan 50% untuk ukuran yang lebih dari 2 mm. Penelitian yang dilakukan Save One Love tahun 2019 memperlihatkan data bahwa ayam yang diberikan pakan starter ukuran 3 mm mulai umur 8 hingga 17 hari menghasilkan bobot badan dan FCR-nya itu sedikit lebih baik dibandingkan yang diberikan pakan starter mulai umur 10 hari. Menurut Saleh pada tahun 1997 menyatakan bahwa pakan starter dapat dimulai setelah umur 7 hari hingga mencapai berat 3,3 kg dan itu menghasilkan performa lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan lebih lambat dari itu. Lalu pada masa brooding, ventilasi perlu diperhatikan saat temperatur terlalu panas dilakukan pembukaan tirai. Lalu untuk pencahayaan sebagai patokan untuk setiap chickboard itu minimal diberi 10 watt atau 60 watt lampu pijar dengan ketinggian 170 cm. Dapat ditambah sesuai kebutuhan. Jika pada siang hari gelap dapat terus dinyalakan agar tidak mengganggu feed intake maupun water intake. Mulai ayam berumur 4 hari dibuat suasana gelap selama 1-2 jam untuk produksi hormon pertumbuhan dan sebagai antisipasi bila terjadi lampu padam pada malam hari agar ayamnya itu tidak mati menumpuk. Pada ayam periode starter ini kebutuhan proteinnya itu paling tinggi dibandingkan dengan periode lain. Hal ini dikarenakan pada periode starter terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang sangat tinggi untuk mendukung pembentukan organ tubuh dan pencapaian bobot badan yang optimal. Lalu dalam manajemen pemeliharaan ayam periode starter ini ada sanitasi kandang yang dilakukan, yaitu meliputi pembersihan alas kandang dari kotoran atau serangga menggunakan sapu lidi, lalu pembersihan tirai dari debu dan sarang laba-laba, pemberian kapur jika liternya basah karena tumpahan air minum, pembersihan tempat minum 2 kali sehari menggunakan kain basah, dan pemberian air minum berkaporit. Lalu sanitasi lingkungan kandang itu dilakukan dengan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kandang dan pencegahan terhadap lalu lalang orang dan kendaraan yang tidak diizinkan untuk masuk ke farm. Nah, lalu ada beberapa vaksin yang diberikan kepada ayam periode starter, yaitu ada vaksin ND Life atau NDIB Life atau
bisa juga kiel. Lalu ada vaksin Gumboro dan juga vaksin AIH5. Nah, selanjutnya itu ada liter. Dalam menjaga liter agar tetap kering atau tidak terlalu basah adalah bagian penting dari keseluruhan manajemen pemeliharaan ternak. Setelah kita mengetahui penyebab dan dampak dari liter yang basah, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar liternya itu tetap kering dan dapat berfungsi optimal. Yang pertama itu, tumpahan air minum itu bisa diatasi dengan manajemen yang baik. Pertama, memastikan tempat air minumnya itu tidak bocor. Yang kedua, agar lebih hati-hati dalam distribusi atau mengganti air minum, memastikan ketinggian nipple serta tekanan air dalam pipa. Lalu penempatan nipple yang terlalu rendah akan menyulitkan ayam untuk minum sehingga menyebabkan tetesan air di bawah nipple. Tekanan pipa yang tidak sesuai dengan standar dapat menyebabkan menetesnya air. Lalu kedua, ada mengecek kondisi atap kandang secara berkala, apakah ada yang bocor atau tidak, terutama ketika musim hujan. Lalu yang ketiga, ketebalan liter awal adalah 8-12 cm sehingga liter menjadi lebih kering dan bisa menjaga suhu saat masa brooding. Lalu yang keempat, apabila jumlah liter banyak yang basah, tumpuklah dengan yang baru sehingga liter yang basah itu tertutupi. Lalu ada cara lain, bisa dengan membolak-balikan liter untuk menghindari liter yang menggumpal, atau penambahan liter itu cukup disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Lalu selanjutnya, melakukan pengobatan sedini mungkin apabila liter basah disebabkan oleh penyakit seperti E. coli dan Eimergia sp atau penyebab koksidiosis. Lalu selanjutnya, menjaga kadar amonia agar tidak terlalu tinggi dengan cara mengatur sistem ventilasi melalui sistem buka tutup tirai. Lalu memperhatikan kualitas pakan. Salah satu penyebab kotoran ayam basah diantaranya adalah kandungan garam dan protein di dalam pakan itu terlalu tinggi. Lalu berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting untuk menjaga alas kandang yang nyaman sehingga bisa mempengaruhi performa ayam yang nanti hasil akhirnya adalah menjadi hitungan ekonomi yang menguntungkan bagi para peternak. Baik, selanjutnya ada fase grower dan developer. Yang pertama yaitu manajemen pemberian pakan dan minum. Pada periode grower, layer akan diberi pakan 2 atau 3 kali sehari. Pakan diberikan pada pagi dan sore hari atau pagi, sore, dan malam hari karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana suhu lingkungan yang nyaman bagi ayam. Lalu untuk pemberian pakan, biasanya pakan diberikan lebih banyak pada sore hingga malam hari, yaitu sebanyak 60-70%. Lalu selanjutnya ada kontrol nutrisi. Jika sudah mencapai tahap periode grower, protein yang dibutuhkan menurun menjadi 16% dari total kebutuhan gizi maksimal usia ini. Sedangkan untuk nutrisi lain juga mengalami penurunan dengan persentase sama, tapi untuk energi yang dibutuhkan tetap sama, yaitu 2.900 kilokalori EM per kilogram secara maksimal. Untuk kebutuhan air tentu ikut menurun menjadi maksimal 4%. Begitu juga dengan kadar metionin minimal 0,30% dan kalium 0,80%. Lalu selanjutnya ada bentuk dan mekanisme sangkar atau kandang fase grower dan developer. Biasanya untuk fase grower ini menggunakan kandang bertipe liter, atau ketika ingin lebih bagus bisa menggunakan kandang bertipe bateri dengan bahan besi atau kawat. Untuk kepadatan dari kandang tersebut, peternakan umum biasanya berisi 7-8 ekor per meter persegi. Tetapi itu bukan menjadi patokan, tapi dilihat seberapa banyak ayam yang akan kita pelihara. Lalu selanjutnya ada manajemen vaksinasi dan obat-obatan. Pada fase grower, program vaksinasi dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada umur 45 hari dengan vaksin Coriza, pada umur 54 hari dengan vaksin Endiklon dan IB, serta pada umur 60 hari dengan vaksin cacing.
Lalu selanjutnya ada manajemen sanitasi. Manajemen sanitasi ini meliputi beberapa hal, di antaranya sanitasi desinfeksi kandang yang dilakukan sebelum kandang diisi oleh ayam, sanitasi desinfeksi air minum dengan pemberian sinar UV, sanitasi desinfeksi kendaraan dan orang yang akan masuk ke dalam kandang, sanitasi desinfeksi sapronak berupa pembersihan tempat pakan 1 kali sehari, tempat minum 2 kali sehari, dan saluran nipple dengan di-flushing sebelum kandang diisi oleh ayam. Kemudian pada fase layer. Yang pertama ada manajemen pemberian pakan dan minum. Pemberian pakan diberikan pada pagi dan sore hari secara rutin, dengan komposisi 40% pada pagi hari dan 60% pada sore hari. Selain itu, pemberian air minum diberikan secara tak terbatas atau ad libitum untuk menjaga kebutuhan ternak. Pemberian pakan yang baik dilakukan secara tepat waktu untuk menjaga metabolisme dan tingkat stres pada ayam. Untuk kontrol nutrisi pada ayam layer, menurut SNI tahun 2014 bahwa standar ransum pakan ayam petelur periode layer yaitu kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 16%, lemak kasar 2,5 hingga 7%, kalsium 3,25 hingga 4%, fosfor 0,6 hingga 1%, lisin 0,8%, metionin 0,35%, dan energi metabolis sebesar 2650 kilokalor per kilogram. Bentuk dan mekanisme sangkar pada fase layer adalah menggunakan tipe kandang baterai. Kandang tersebut juga dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum, serta penerangan seperlunya. Kandang layer ini pada umumnya memiliki lantai liter untuk koloni dan celah bagi yang menggunakan kandang baterai atau kolon. Kandang baterai adalah kandang berbentuk kotak atau sangkar yang terbuat dari kawat atau bilah-bilah bambu, prank, dan kayu. Setiap sangkar berisi 1 hingga 3 ekor ayam. Kemudian, untuk manajemen vaksinasi dan obat-obatan di fase layer adalah vaksinasi dilakukan sebanyak 5-6 minggu sekali melalui suntik atau dicampur dengan air minum. Pada fase layer, vaksin yang diberikan adalah vaksin untuk penyakit ND, infectious bronchitis atau IB, coryza and avian influenza atau AI, dan vaksin AI diberikan melewat suntik pada bagian paha ayam, sedangkan untuk penyakit ND, IB, coryza diberikan melalui air minum. Untuk obat cacing diberikan setiap 3 bulan sekali khususnya untuk pengobatan cacing pita, yaitu obat yang mengandung niclosamid alfenbazole. Yang kelima ada manajemen sanitasi. Program sanitasi merupakan tindak pembersihan dan penyuci hamaan kandang dan peralatan yang dilakukan secara teratur. Penyucian ini dilakukan dengan cara penyemprotan disinfektan ke seluruh kandang dan peralatan. Penyakit pada ayam dapat mengakibatkan kemerosotan pada produksi telur. Keenam, ada manajemen ayam layer pada masa afkir atau molting. Salah satu bagian yang terpenting pada pasca produksi adalah pengafkiran. Pengafkiran dilakukan apabila ayam tidak di force molting, maka ayam siap dijual sebagai ayam potong. Harga per kilogram potong afkir ini tidak sebesar harga ayam broiler. Namun, di tingkat pengecer, harga ayam afkir dengan harga ayam broiler per kilogram hampir sama. Kemudian, ada manajemen pengumpulan dan perawatan telur. Pengambilan telur dilakukan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi hari pukul 10, siang pukul 1, dan sore pukul 3. Telur dikumpulkan dengan menggunakan egg tray atau tempat telur yang telah terkumpul, kemudian disortir telurnya. Setelah telur disortir dan dimasukkan ke egg tray akan disimpan di dalam gudang. Masuk ke 8 yaitu program pencahayaan. Pada pemeliharaan ayam fase layer, penerangan dilakukan selama 16 jam yaitu dengan menggunakan cahaya matahari selama 12 jam dan cahaya tambahan diberikan selama 4 jam dari pukul 6 sore hingga 10 malam menggunakan cahaya lampu. Tujuan agar ayam melakukan aktivitas makan dari sisa pemberian pakan serta untuk membantu dalam proses pembentukan telur.
Yang terakhir, ada manajemen atau mekanisme lainnya pada masa laying, yaitu umur 18 hingga akhir. Kegiatan dalam pemeliharaan ayam petelur yang dilakukan pada umumnya meliputi pemberian pakan, pemberian minum, pengambilan dan penimbangan telur, pembersihan kandang, pencampuran bahan pakan, serta penanganan penyakit yang meliputi pemberian vitamin, pemberian vaksin, antibiotik, dan pelaksanaan tes kesehatan. Biosecurity berasal dari dua kata, yaitu bio atau hidup, dan security atau pengamanan dan perlindungan. Atau secara harfiahnya, biosecurity dapat bermakna pengendalian atau pengamanan terhadap makhluk hidup. Dalam budidaya ternak, biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan maupun menyebar keluar peternakan. Adapun biosecurity memiliki tujuan. Yang pertama, meminimalkan keberadaan penyebab penyakit. Yang kedua, meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk semang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Untuk biosecurity itu biasanya diterapkan oleh peternakan, baik itu lalu lintas orang ataupun lalu lintas kendaraan. Untuk lalu lintas orang, biasanya di perusahaan peternakan itu mengizinkan masuk orang yang berkepentingan saja untuk memasuki ruangan, dan mereka disinfeksi dan disemprot dengan semprotan disinfektan, lalu memakai APD berupa sepatu khusus, baju khusus, dan memakai topi seperti itu. Dan selanjutnya biosecurity pada kendaraan. Untuk lalu lintas kendaraan itu setiap yang memasuki area peternakan harus dimonitor secara ketat. Kendaraan yang masuk ke daerah atau lingkungan peternakan biasanya melewati kolam yang berisi air atau cairan disinfeksi yang terdapat di belakang gerbang. Biasanya kendaraan yang bisa masuk ke area peternakan itu adalah kendaraan yang berisi makanan ayam, BOC, ataupun alat-alat kandang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai recording atau prosedur pengambilan data. Recording merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk mendokumentasikan aktivitas dan kondisi ayam setiap harinya selama periode pemeliharaan. Recording ini menjadi penting karena data-data yang berhasil didokumentasikan dapat dijadikan bahan evaluasi baik untuk periode pemeliharaan yang sedang berlangsung maupun untuk periode pemeliharaan yang selanjutnya. Jika recording dilakukan secara baik dan konsisten, maka akan memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, mengevaluasi manajemen di fase pemeliharaan tersebut. Selanjutnya, menjadi database riwayat kesehatan, dan yang terakhir itu memetakan sejarah serangan penyakit. Adapun di sini yang harus di recording itu yang pertama ada populasi, selanjutnya ada produksi, feed intake, FCR, HDP, HHP, kesehatan, dan kematian atau mortalitas dari ayam yang kita pelihara. Dan recording yang akurat akan mempermudah peternak dalam melakukan evaluasi dan mengontrol perkembangan performa yang dihasilkan oleh ayam. Recording cukup dibuat secara sederhana namun rapi, serta membutuhkan kedisiplinan dari anak-anak kandang untuk melakukan recording dari waktu ke waktu.